Hai, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang salah satu hasil skripsi saya, yaitu GEE Apps untuk neraca air pada kawasan lahan gambut. Saya akan simulasikan pada video ini. Jadi setelah teman-teman membuka aplikasinya, maka akan tampilannya akan seperti ini. Lalu akan ada beberapa panel. Yang pertama adalah panel legenda di sebelah kiri ini, lalu ada panel grafik di sebelah kanan bawah, lalu di atasnya ada keterangan, lalu ini adalah peta utama, dan ini adalah time slider. Terdapat pula layar yang dapat dinonaktifkan atau dinyalakan. Oke, cara menggunakan aplikasi ini yang pertama adalah teman-teman bisa melakukan zoom in, zoom out ke peta utamanya. Misalkan seperti ini. Tinggal ditunggu sebentar, lalu akan muncul beberapa informasi. Yang pertama adalah informasi labelnya. Seperti ini, misalkan ini adalah sub KHG 4, lalu kita tunggu sebentar, ini seperti sub KHG 5, sub KHG 2, 3, 1, 6, dan 7, seperti itu. Nah, lalu selain kita dapat melakukan zoom in dan zoom out pada peta utamanya, kita dapat merubah waktu dari penggunaan neraca air ini atau analisis neraca air ini menggunakan time slider yang ada di atas ini. Misalkan kita pilih untuk tanggal misalkan 2018 pada 1 Maret. Nah, seperti ini. Maka akan muncul hasilnya dan akan muncul pula grafiknya di bawah ini. Nah, setelah kita menggunakan peta utamanya, kita juga dapat menganalisis sendiri atau memahami sendiri data yang ada dalam neraca air tersebut pada grafik di bawah ini. Grafik ini semuanya bersifat interaktif sehingga kita dapat melakukan zoom in dan zoom out pada grafik neraca air ini, di mana grafik neraca air ini memiliki beberapa komponen, yaitu evapotranspirasi, water balance atau neraca airnya, presipitasi atau curah hujan, dan runoff atau limpasan permukaan. Kita dapat melihatnya seperti ini, semuanya interaktif dan dapat dilakukan secara mouse over, atau ketika mouse kita digerakkan di atas grafiknya, maka akan muncul pop-up yang menandakan informasi dari grafik tersebut. Kita dapat melakukannya untuk semua grafik yang ada di sini. Misalkan di sini ada 7 sub KHG, maka kita dapat melihatnya sehingga 7 grafik seperti itu, karena grafik ini bersifat discrete setiap sub KHG seperti itu. KHG adalah kesatuan hidrologis gambut yang merupakan gabungan merupakan part-part kecil atau sub-sub kecil dari kesatuan hidrologis gambut. Misalkan dalam hal ini adalah KHG Pulau Tebing Tinggi Provinsi Riau. Selain itu, di sini kita dapat memahami bahwasannya apabila water balance lebih dari 0, maka neraca air tersebut dikatakan surplus. Sementara sebaliknya, apabila water balance kurang dari 0, maka dikatakan neraca air tersebut defisit. Nah, seperti halnya pada grafik misalkan ini pada Pulau Tebing Tinggi 2, kita dapat lihat di sini misalkan ini tadi adalah 1 Maret 2018, maka di sini dapat kita lihat 1 Maret di sub KHG 2 terjadi surplus. Nah, jadinya warna yang ada di sini pun juga membiru. Yang dalam artian apabila kita melihat di panel sebelah kiri di legenda ini, membiru artinya semakin surplus, dan memerah misalkan di sub KHG 1 pada tanggal yang sama, misalkan kita seret ke tanggal yang sama seperti ini, maka akan terlihat lebih rendah daripada yang ada di sub KHG 2. Ini sub KHG 1 ada 22,495 mm dan di sub KHG 2 ada 33,536 mm. Dan ini juga dapat kita interpretasi langsung dari hasil citranya, di mana sub KHG 1 semakin memerah sementara sub KHG 2, sub KHG 3 semakin membiru. Yang artinya ketika semakin membiru, neraca airnya semakin surplus, dan ketika semakin merah akan semakin defisit. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum.